Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, akhir-akhir ini saya melihat konten-konten yang dibuat oleh polemikus agama sebelah, di mana tampaknya mereka berusaha untuk membangun narasi untuk memisahkan Yesus dari kekristenan. Nah, apa maksudnya? Maksudnya mereka membangun sebuah narasi yang ingin menyatakan bahwa Yesus itu tidak pernah mengajarkan kekristenan. Yesus tidak pernah mendakwahkan tentang agama Kristen. Agama Kristen itu tidak berasal dari Yesus. Nah, kira-kira seperti itu. Tetapi sebuah keyakinan, kepercayaan yang diciptakan, yang dibangun oleh Paulus, biasanya yang ditunjuk oleh mereka. Dan, kata mereka, Yesus itu justru lebih dekat dengan agama mereka. Buktinya, Yesus sholat sembahyang dengan sujud. Yesus disunat. Yesus mengajarkan tentang keesaan Allah. Yesus tidak pernah menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Yesus tidak pernah menyatakan bahwa kedatangannya untuk menebus dosa manusia. Nah, narasi-narasi yang dibangun oleh mereka tujuannya jelas, hendak menganulir atau hendak mereduksi keberadaan Yesus Kristus yang dinyatakan dengan tegas di dalam kitab suci, di dalam iman Kristen, bahwa ia adalah kalimatullah, sang firman yang menjadi manusia. Nah, bagaimana tanggapan kita? Secara khusus tanggapan saya saat ini adalah sederhana. Mereka ini tidak paham apa arti Kristen. Sehingga sangat lucu pernyataan itu bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Ya jelas, karena Kristen itu berasal dari bahasa Yunani Kristianos, artinya pengikut Kristus. Orang yang mengikut Yesus karena mempercayai Yesus dalam keberadaannya sebagai Sang Mesias. Dia adalah juru selamat, sehingga orang kemudian mempercayai kemesiasan Yesus. Ia melihat karya-karya Yesus, ia mendengar sabda-sabda Yesus, kemudian melihatnya, mempercayainya, dan memutuskan untuk mengikut Yesus. Nah, itu arti Kristen. Seorang pengikut Kristus, seorang yang meneladani Yesus dalam kemanusiaannya. Nah, karena itu jelas memang Yesus tidak pernah menyebarkan kekristenan. Yesus memang mengajarkan keberadaannya, bahwa ia datang untuk menjadi juru selamat bagi orang-orang yang berdosa, bagi umat manusia. Misalkan saya beri contoh, mereka berkata Yesus tidak pernah menyatakan ia adalah Allah. Padahal dalam kitab Injil jelas Yesus menyatakan keilahiannya. Berbeda dengan Paulus. Paulus itulah yang mengajarkan Yesus adalah Allah, kata mereka. Padahal faktanya tidak demikian. Misalnya kita lihat dalam Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat 30. Apa yang dikatakan Yesus kepada orang Yahudi? Aku dan Bapa adalah satu. Ini kata Yesus. Yesus berkata, ego kai hupater en esmen. En esmen artinya satu. Kata hen, satu di sini tidak digunakan bentuk maskulin, feminin, tetapi bentuk netral. Artinya yang dimaksud adalah kesatuan hakikat, kesatuan esensi. Ini jelas menunjuk keberadaannya sebagai Sang Firman. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kenapa firman kalimat itu adalah Allah? Karena firman itu berdiam dan berasal dan satu di dalam wujud Allah yang esa. Karena itu ia memiliki hakikat ilahi. Ia berada dalam lingkup kealahan. Karena itu Yesus katakan aku dan Bapa adalah satu. Satu hakikat, satu esensi. Dan ternyata orang Yahudi paham. Kita lihat di dalam ayat selanjutnya ya. Ayat 31. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Nah, kenapa? Yesus bertanya dalam ayat 32. Sebuah pertanyaan retoris, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Nah, di sini Yesus ingin menarik, ya kan? Ingin menarik persoalannya menjadi lebih jelas lagi. Karena apa kamu ingin membunuh aku? Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik. Perhatikan, bukan karena engkau melakukan pekerjaan baik, menyembuhkan orang sakit, ia akan memberi makan banyak orang, bukan karena itu, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, di sini orang Yahudi jelas memahami pernyataan keilahian Yesus. Kalau Yesus tidak bermaksud menyatakan keberadaannya sebagai Sang Firman yang adalah Allah, tentu orang Yahudi tidak hendak melempari Yesus.
Karena salah satu hukuman, ya kan, bukan salah satu ya, hukuman untuk orang yang menghujat Allah adalah hukuman rajam. Menghujat Allah di sini salah satunya menyamakan atau menyatakan dirinya sebagai Allah. Ini sebuah hukuman dosa yang sangat berat di dalam agama Yahudi. Dan orang Yahudi paham itu. Karena itu mereka hendak melempar Yesus. Dan apa alasannya? Yesus ingin mereka menjelaskan, menjawab sendiri. Apa alasannya? Karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Nah ini jelas. Jadi siapa yang berkata Yesus tidak pernah menyatakan diri sebagai Allah? Yesus menyatakan dirinya sebagai Sang Firman yang menjadi manusia, pencipta segala sesuatu. Dalam pasal sebelumnya, pasal 8, Yesus sendiri berkata, Prin Abraham genestai ego emi. Sebelum Abraham jadi, ego emi, aku ada. Aku yang maha ada itu. Nah, orang Yahudi kaget kan, umurmu belum 50 tahun, engkau berkata sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Kata ego emi dalam bahasa Ibrani anihu, ini adalah sebuah pernyataan keilahian yang dinyatakan Allah sendiri kepada Musa dalam perjanjian lama. Yang dinyatakan Allah sendiri dalam kitab Yesaya, dalam kitab nabi-nabi, yang tidak pernah seorang manusia menyatakan dirinya, menyamakan atau menempatkan dirinya dalam posisi sebagai Sang Pencipta. Hanya Yesus satu-satunya yang berkata, sebelum Abraham jadi, aku ada. Nah tentu maknanya bukan dalam wujud fisiknya, tetapi dalam hakikat keberadaan ilahinya sebagai Sang Firman yang kekal, yang sudah sejak semula ia bersama-sama dengan Allah, yang memang ia tidak diciptakan. Karena Allah itu kekal, maka firman-Nya itu kekal. Nah karena itu jelas tidak memiliki landasan historis. Narasi-narasi yang dibangun oleh polemikus agama sebelah ini yang berkata bahwa Yesus tidak pernah menyatakan keilahiannya. Yesus hanya seorang nabi. Yesus hanya seorang guru yang baik, pengajar hukum Taurat, yang menyatakan Yesus itu Allah adalah ajaran Paulus. Ini ngawur. Tidak memiliki dasar teologis, tidak memiliki landasan biblis yang jelas dari kitab suci. Tetapi baru saja saya buktikan ini satu contoh saja ya. Nanti kita akan lihat dalam video-video selanjutnya bahwa bagaimana Yesus mengajarkan tentang penebusan dosa, tujuan kedatangannya sebagai manusia itu apa. Sehingga kita bisa melihat bahwa apa yang mereka katakan itu semua tidak memiliki landasan teologis yang sesuai dengan fakta yang ada yang kita bisa lihat dalam kitab suci. Karena itu tetap belajar iman Kristen dengan benar sehingga Anda tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati.